teman-teman semuanya, selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hong Kong. Saya Ayu Saptaningtyas, Konsul Muda KJRI Hong Kong, akan menemani teman-teman semua untuk tema kita pada malam hari ini di Ngopi Instan. Jangan lupa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini, sudah like dan follow Facebook account KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, ada di Instagram, YouTube, dan juga Twitter. Pastikan teman-teman sudah follow kita di akun media sosial tersebut untuk mendapatkan informasi dan update berita terkini yang pastinya akan berguna untuk teman-teman semua WNI di Hong Kong. Kami juga mengundang kepada teman-teman semua malam ini untuk bergabung berdiskusi dengan kami, baik melalui kolom komentar ataupun menyampaikan pertanyaan melalui nomor WA di 9400 1506, sekali lagi di 9400 1506. Jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya. Nanti akan ada 2 orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hong Kong dolar masing-masing persembahan dari Bank BNI. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya terkait tema kita pada malam hari ini, yakni tanya jawab seputar barang kiriman. Nah, di bulan Ramadan ini kita biasanya ngopi instan edisi Ramadan, tapi kita malam ini hadir khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai barang kiriman. Agaknya teman-teman ini banyak yang memiliki pertanyaan terkait barang kiriman ini, apalagi ketika kondisi saat ini, misalkan saat teman-teman ingin mengirimkan barang ke luar negeri, ke Indonesia maksudnya dari luar negeri. Seperti apa sih ketentuannya saat ini yang berlaku? Sebagaimana kita ketahui, mulai 30 Januari kemarin, pemerintah Indonesia memberlakukan ketentuan baru mengenai barang kiriman yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Nah, untuk membahas mengenai bagaimana sih mengenai barang kiriman ini, saya malam ini sudah ditemani oleh narasumber. Sudah hadir bersama kita Bapak Buhari Sirait. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Buhari ini konsul Bea Cukai KJRI Hong Kong yang akan membahas bersama dengan kita tema kita mengenai seputar barang kiriman. Nah, Pak Buhari, ini teman-teman yang kadang mengirimkan barang dari Indonesia, dari Hong Kong ke Indonesia gitu ya, Pak ya. Ini sekarang kan dikenakan pungutan untuk barang-barang yang dikirimkan tersebut. Nah, sebelum membahas mengenai ketentuan itu sendiri, Pak, sebenarnya kenapa Indonesia mulai 30 Januari lalu menerapkan ketentuan untuk menerapkan pungutan terhadap barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia? Terima kasih, Ayu. Selamat malam rekan teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ayu tadi, mengapa dilakukan pungutan atas barang kiriman, baik itu berupa bea masuk maupun pajak, dapat kita lihat pada nanti slide berikut ini. Ya, dari statistik barang kiriman yang ada dari data bea cukai dapat kita lihat di sini. Ya, pada tahun kalau bisa kita lihat pada tahun 2019 di sini jumlah pengiriman yang ada meningkat 216% dari tahun 2018 dan juga meningkat dari tahun 2017. Di sini kita bisa lihat jumlah dokumen yang masuk atas barang kiriman ke Bea Cukai ada sekitar 57,9 juta. Artinya setiap hari itu ada sekitar 150.000 pengiriman ke Indonesia, itu jumlah yang besar. Dan itu melonjak dari sisi volume barang juga, nilainya dalam USD juga meningkat 68%. Jadi tahun ke tahun semakin banyak ya, meningkat, Pak ya. Artinya makin banyak orang mengirimkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Seperti itu, Mbak Ayu. Dari data-data ini juga bisa selanjutnya? Iya. Jadi dari data-data itu bisa kita lihat bahwa membanjirnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya siapa sih yang beruntung? Kan gitu ya. Pihak-pihak yang menikmati
itu adalah produsen retailer dari luar negeri, barang-barang mereka laku. Yang berikutnya siapa juga? Pengusaha jasa titipan atau pos, karena makin banyak kiriman yang dikelola setiap hari, dan artinya dari sisi fee-nya akan meningkat. Yang ketiga, konsumen yang sering menggunakan barang kiriman, ya teman-teman kita juga di Indonesia, dia akan mendapatkan barang yang mungkin berbeda atau lebih murah daripada yang ada di Indonesia. Sementara di sisi lain kan ada yang terdampak. Ada pihak-pihak yang dirugikan. Dirugikan dalam hal begini. Pengusaha kecil menengah, tukang jahit banyak ya, tukang sepatu, industri tekstil. Industri sepatu itu merupakan padat karya, artinya orang-orang yang bekerja di situ bukan pakai mesin. Artinya kalau industri atau perusahaan itu bangkrut, tentunya makin banyak nanti orang yang menganggur. Dan juga di sisi lain, kalau industri itu melihat atau perusahaan itu melihat bahwa di dalam negeri pasarnya sudah menipis karena diambil oleh luar negeri, mungkin dia akan nanti bisa mengalihkan pabriknya ke negara lain. Seperti itu. Itu. Ya, jadi ini kita ketahui dengan banjirnya barang-barang yang masuk ke dalam negeri melalui kiriman tadi, ini terdampak terhadap pengusaha-pengusaha kecil ya Pak ya, seperti tadi UMKM, lalu industri-industri yang padat karya gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu Mbak Ayu. Oke. Ya, dengan kondisi yang ini sebenarnya maka industri dalam negeri, yaitu pengusaha-pengusaha itu tadi, meminta perlindungan. Perlindungannya kemana? Ya salah satunya karena bea cukai merupakan salah satu penjaga di situ, menjaga negara dari barang-barang, harus barang dan harus dokumen. Maka mereka mengusulkan kepada Menteri Keuangan. Jadi siapa-siapa sih yang mengusulkan, yaitu tadi produsen atau penjual dalam negeri yang sejenis yang diperdagangkan, yang diwakili oleh Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pengusaha Retail, terus Asosiasi Industri Kecil dan Menengah, dan juga Kementerian Koperasi dan UKM. Mereka dan juga Kemenperin. Mereka mengusulkan kalau seperti ini nanti dibiarkan terus bebas impor, karena sebelumnya kan bebas $5, akan berdampak kepada industri dalam negeri. Tapi di sisi lain ada yang kontra juga, nggak mau seperti ini, yaitu teman-teman yang konsumen yang telah sering melakukan ini, barang kiriman mengirim, tentunya dia akan terganggu dengan adanya pembayaran pajak dan bea masuk. Dan juga satu sisi lain juga pengusaha jasa titipan, tentunya order pekerjaannya akan menurun seiring dengan orang tidak akan menggunakan barang kiriman lagi, artinya yang dikerjakan oleh perusahaan jasa titipan itu juga akan berkurang. Jadi ada pihak yang mengusulkan, ada pihak yang kontra juga ya, seperti itulah kebijakan itu. Ya, tapi dari sini kita juga memahami bahwa ternyata dengan banjirnya barang-barang impor tadi yang masuk ke Indonesia sangat mengancam gitu ya Pak ya terhadap keberlangsungan industri-industri kecil kita yang perlu ya kita lindungi, makanya diadakan peraturan ini. Iya, ya, benar. Lalu sebenarnya untuk ketentuan ini sendiri seperti apa Pak? Bagaimana regulasinya dan berapa sih yang dikenakan terhadap barang kiriman ini Pak? Iya, oleh karena itu terbitlah Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang barang kiriman. Ya, perlu saya tekankan, ini berlaku mulai tanggal 30 Januari tahun 2020. Apa saja isinya? Isinya adalah ini mungkin yang beda langsung, kita lihat belum? Ya, barang kiriman, semua barang kiriman dikenakan pungutan pajak. Untuk barang kiriman yang harganya $3, selain pajak ditambah juga dengan bea masuk 7,5%. Oke. Jadi ada pajak, ada juga bea masuk. Ya. Yang berikutnya yang tadi saya sampaikan itu, mayoritas yang dikirim oleh barang kiriman ke Indonesia itu adalah sepatu, tas, baju, ini sekitar 70% lah. Ini mayoritas yang dikirim. Dan ini yang berdampak besar tadi ya Pak ya? Iya, jadi khusus barang sepatu, tas, dan baju. Sementara sisi lain, industri kita juga banyak di sini.
berkutat di sini yang menggunakan padat tenaga kerja gitu ya. Jadi dikenakan biaya masuk antara untuk 15-30% untuk sepatu, tas, dan baju. Jadi lebih tinggi dibanding lebih tinggi barang-barang daripada lain. yang umum gitu ya. Tapi sisi lain juga diberikan kebebasan, bebas barang biaya masuk dan pajak untuk buku. Seperti itu. Ya, buku. Jadi untuk buku tidak dikenakan sama sekali. Tidak dikenakan sama sekali karena untuk meningkatkan pengetahuan tentunya ya. Terus besaran tarif barang kiriman tersebut bisa dilihat seperti ini. Untuk tarif umum, artinya tarif umum di sini adalah selain dari tas, sepatu atau baju produk tekstil. Jadi misalkan elektronik itu tarif umum lah. Selain tiga ini, yaitu biaya masuk itu 7,5%, PPN 10%, PPh 0. Jadi totalnya itu tarifnya 17,5%. Itu. Tapi khusus untuk tas, sepatu dan produk tekstil, biaya masuknya yang berlaku adalah untuk tas antara 15-20%, sepatu antara 25-30%, produk tekstil antara 15-25%. Jadi ayo kenapa disebut tas disampaikan 15-20%? Karena tas itu kan ada masing-masing bahannya berbeda-beda. Ada dari kulit, ada dari kain, ada dari plastik, itu berbeda tarifnya. Jadi itu antara 15-20. Sepatu juga demikian. Jadi tergantung jenis bahannya. Nanti itu ada di buku HS. Harmonized System namanya. Jadi di sini selain biaya masuk juga ada PPN. PPN sama ya Pak ya? 10%. Ya, ada PPh. PPh itu 7,5% sampai 10%. Kenapa ya? Karena yang kalau dia punya NPWP, dia kan 7,5%. Kalau dia tidak memiliki, maka 10%. Jadi total tarif untuk barang tas, sepatu, dan produk tekstil itu lumayan besar ini. Bisa sampai 50%. Jadi artinya sebenarnya ya udahlah beli yang dalam negeri aja kayak gitu, seperti itu banyak. Karena di dalam negeri juga sebetulnya tidak kalah bagus ya Pak ya? Iya benar. Iya baik. Lalu apakah negara lain juga menerapkan hal yang serupa Pak? Apakah cuma Indonesia saja nih Pak yang menerapkan pungutan seperti ini Pak? Iya. Negara lain juga tentunya ada thresholdnya, ada de minimis atau ada batasannya. Misalkan seperti di ASEAN bisa kita lihat ya. Dilihat di ASEAN itu, di Thailand itu batasnya 28 US dollar. Artinya di bawah 28 US dollar itu free. Tapi di atasnya dia harus bayar pajak yang masuk. Di Malaysia juga gitu. Di Kamboja, Myanmar, Vietnam. Di Cina juga seperti itu. Di Cina itu bebas pajak itu $7. Seperti itu. Juga di negara lain. Cuma ada beberapa negara yang tidak ada pembatasan. Jadi bebas semua. Seperti di Costa Rica, di Bangladesh, El Salvador, dan juga di Hong Kong. Di Hong Kong free. Nggak ada biaya masuk, nggak ada pajak. Paraguay. Sementara juga di negara besar seperti Inggris, United Kingdom, batasannya $21. Demikian juga Kanada 15, Denmark. Artinya yang di bawah angka-angka ini dia bebas, tapi di atasnya bayar. Seperti itu. Baik. Nah, ini tadi Costa Rica, Bangladesh, Hong Kong juga termasuk itu bisa menggratiskan Pak. Iya. Sedangkan Indonesia saat ini malah menerapkan gitu. Iya. Apa sih Pak bedanya kenapa Hong Kong bisa membebaskan sementara kita tidak? Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa kita berusaha melindungi, tapi sebenarnya selain itu juga apa lagi Pak? Iya, sebagai kalau kita membandingkan Indonesia dengan Hong Kong tentunya beda ya. Hong Kong itu fokus untuk sektor jasa ya, sektor jasa, finance, keuangan, tourism, retailer, trading itunya sebagai jasa trading seperti itu. Manufaktur di Hong Kong ini enggak, mungkin ada tapi sangat kecil. Jadi artinya Hong Kong ini lebih umumnya mengimpor semua barang. Tidak perlu ada yang dilindungi. Berbeda dengan negara kita Indonesia, kita mempunyai industri manufaktur yang padat karya seperti saya sampaikan tadi. Ada perusahaan sepatu, perusahaan baju, ada tukang jahit, seperti itu. Mereka itu ya yang ingin dilindungi oleh pemerintah dari banjirnya masuknya barang-barang impor dari luar.
Dan jumlahnya juga besar sekali karena ini ya Pak ya, mencakup sebagian besar dari industri kita manufaktur ya Pak ya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu memang perlu ada pelindungan gitu terhadap industri manufaktur kita. Oleh karena itu adanya peraturan ini. Kita boleh mulai ini ya Pak ya, menerima pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Ya. Oke, sudah ada pertanyaan bisa kita tampilkan. Baik, sudah ada satu pertanyaan, satu penanya tapi pertanyaan banyak nih Pak gitu. Oke, selamat malam KJRI Hongkong, salam hormat pada Pak Buhari dan Bu Ayu. Selamat malam Bu. Saya Ibu Harni Wijaya di Mauncan. Saya ingin bertanya mengenai pertama, bagaimana perhitungan bea masuk barang kiriman? Mengingat terkadang kita keberatan terhadap pungutan biaya kiriman yang jumlah besar, karena selain barang hasil beli sendiri di luar negeri, mungkin hasil kita menerima hadiah dari kerabat atau teman. Nah, kebetulan mengenai perhitungan bea masuk ini nanti kita akan bahas ya Pak ya. Jadi mungkin kita keep dulu, kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya. Kita ke pertanyaan kedua Pak. Apakah dasar penetapan nilai pabean dan apakah ada perkecualian terhadap barang kiriman nih Pak? Ya, memang terima kasih Bu Hani yang ini sebenarnya saya melihat ini pertanyaan Ibu ini, Ibu sangat paham benar dengan istilah-istilah bea cukai. Ya, coba kembali ke pertanyaan tadi. Iya, sebagai dasar, ya, apakah yang menjadi dasar penetapan nilai pabean? Apakah ada pengecualian terhadap pengiriman? Tentunya dasarnya adalah berapa harga FOB, harga ini free on board. Tapi untuk barang kiriman enggak seperti itu. Berapa dia beli? Nah, ketika dia beli kan ada invoice, ada receipt sebenarnya. Itulah yang disampaikan ke nanti ketika dia pokoknya mengirimkan ke Indonesia. Dia akan pergi ke tempat agen-agen jasa titipan itu. Dia kan pasti ditanyakan berapa sih harganya. Nanti ditanyakan, masuk lampirkan juga nanti Risitnya itu, biar nanti bea cukai akan mudah untuk menghitung berapa bea masuk dan pajak yang ada. Jadi itu bisa dilihat dari risitnya. Ya. Terus juga pengecualian barang kiriman tadi udah dibahas ya Pak ya, bahwa buku dikecualikan ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terus berikutnya. Tadi yang pertanyaan selanjutnya masih banyak. Iya, yang selanjutnya ini berapa batas maksimal nilai barang kiriman yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa batasnya adalah untuk bea masuk itu $3. Sementara untuk pajak nggak ada pembatasan, semuanya dikenakan. Iya. Ya. Jadi batasnya lebih dari sama dengan atau lebih dari $3. Iya, $3. Iya, di bawah $3 itu bebas bea masuk. Iya. Baik. Pertanyaan yang keempat tadi bisa ditampilkan lagi ya. Bagaimana perhitungan bea masuk terhadap beberapa jenis barang kiriman dalam satu kali pengiriman? Sebenarnya misalkan dalam satu paket ada beberapa barang gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana perhitungan bea masuk terhadap beberapa jenis barang? Tadi kan sudah saya sampaikan tadi itu. Misalnya masker, hand sanitizer atau kelompok rapid test berhubung maraknya penanganan COVID saat ini. Kita masuk ke ini nih Pak. Yang berikutnya itu. Iya. Berarti nanti kita akan bahas pertanyaannya itu, nanti akan kita jawab setelah kita membahas ada peraturan tentang COVID, saya kira. Iya. Ya, kebetulan juga kita akan membahas juga mengenai penanganan COVID nih Pak. Jadi banyak teman-teman juga yang ingin mengirimkan ke Indonesia barang-barang proteksi diri seperti masker ataupun barang-barang lain yang membantu untuk penanganan COVID. Apakah ini juga mendapatkan terkena peraturan yang sama seperti yang tadi disampaikan Pak, atau ada pengecualian nih Pak? Iya, benar. Untuk COVID sebenarnya pemerintah membuat peraturan baru mengenai COVID. Ya, COVID, yaitu dengan diterbitkannya PMK 34 tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 17 April. 17 April loh. Jadi ini juga kita sering salah teman-teman yang sebelum ini, berarti dia berlaku yang tadi itu. Ketentuan yang sebelumnya dia harus bayar pajak gitu. Ya. Jadi khusus barang-barang untuk penanggulangan COVID itu yang harganya di bawah $500 dan penerima barangnya punya NPWP,
itu dibebaskan dari bea masuk dan pajak, dibebaskan. Di Tapi bawah hanya 500 iya US 500 US dollar, ya sekitar 8 juta ya, 7,5 juta 8 juta lah, rupiah. Tapi harus ada persyaratannya, punya NPWP nanti yang penerima, juga jenis barangnya juga harus tertentu ini. Ya, sudah ada aturan ya Pak? Sudah ada aturannya seperti masker, sarung tangan, itu jumlah maksimalnya 500. Bagaimana kalau lebih? Kan gitu pertanyaannya. Pakaian bedah juga 20 sanitizer, disinfektan ada 5 liter atau 5 kilogram, rapid test atau PCR test atau reagent 50 pieces, media transfer virus 500 pieces, background swab. Jadi ini kan ada batasan-batasannya. Harapan saya sebenarnya apabila teman-teman ingin mengirimkan ini, alangkah baiknya menuruti apa yang ada di peraturannya. Kalau tidak, nanti ada lebih, dia akan mendelay. Dia akan ada kerjaan lagi yang harus seperti dia harus mengajukan permohonan atau dia bahkan bisa bayar gitu. Jadi untuk dapat bebas dari bea masuk sama dengan pajak, ya tolong diperhatikan harganya di bawah 500 US dollar. Jenis barangnya juga harus yang ini semua. Jumlah maksimalnya juga harus ini juga semua. Seperti itu. Untuk masker maksimal 500 pieces dan lain-lainnya ya Pak ya? Iya. Mungkin triknya bisa dikirim 2 kali mungkin ya Pak ya, kalau lebih dari itu mungkin ya Pak ya? Iya bisa ya nggak apa-apa. Itu namanya splitting gitu. Iya. Ya itu jadi bisa jadi itu strategi juga, lah gitu strategi. Iya. Baik. Ya. Lalu dalam situasi saat ini Pak, kondisi saat ini beberapa pertanyaan yang juga disampaikan teman-teman ini, kenapa relatif sekarang jadi lebih lama dengan adanya terhadap pengiriman ini? Pastinya sih kalau saya tebak pastinya karena beberapa operasional pengiriman pastinya terhambat ya Pak ya dengan COVID ini. Tapi lebih lanjutnya bagaimana Pak? Apa sih yang membuat relatif lebih lama nih pengiriman di kondisi saat ini? Iya, yang benar Ayu. Memang saat ini relatif lebih lama dibanding ketika masa normal ya. Mungkin tahun 2019 lah. Karena memang seperti sebagaimana kita ketahui ya, jadwal pesawat juga sangat-sangat drastis berkurang ya. Yang dulunya seperti Garuda setiap hari, sekarang jadi 3 kali seminggu, atau pesawat yang lain juga KTI yang 3 kali 4 kali sehari, jadi 3 kali seminggu. Artinya dalam pesawat itu space kargo itu makin sangat jauh berkurang. Yang dulunya banyak, sekarang jadi sedikit. Tapi sisi lain, volume kiriman malah bertambah gitu lah, karena situasi ini gitu. Jadi artinya karena space-nya, ngantrinya akan lebih banyak. Jadi ini mendelay barang itu sampai ke Indonesia. Terus selanjutnya di Indonesia juga saya tadi sudah bicara dengan teman-teman di kantor pos, mengatakan di kantor pos juga ada work from home di Jakarta. Jadi ada libur 2 kali seminggu. Nah biasanya kan kerja 5 hari ya, jadi ada 2 kali libur. Ini tentunya juga mendelay sebenarnya. Menjadi faktor yang itu menghambat ya. Iya. Juga ada juga nih Pak, sudah ditayangkan di sini. Tagihan barang bisa berbeda untuk barang yang sama. Iya, ini benar memang. Baik. Mengapa tagihan barangnya sama, tapi kok bisa berbeda? Beberapa teman-teman menemui ini ya Pak ya. Terkadang saya bilang itu tadi, makanya sangat penting. Kapan mulai berlakunya peraturannya itu. Ya. Kalau teman-teman itu mengirimkan barang sebelum tanggal 30, misalkan sebelum tanggal 30 Januari, misalkan tanggal 28, artinya dia kan bebas. Gitu. Ya, masih bebas. Masih bebas dengan jumlah 75 US dollar. Tapi ketika dia sudah lewat tanggal 30 atau tanggal 30 Januari itu tadi, dia akan dikenakan. Sudah terkena dengan. Iya, padahal barangnya mungkin sama gitu yang dikirimkan pada tanggal sebelum tanggal 30 atau sesudah tanggal 30. Itu mungkin salah satu mengapa atas barang yang sama nilai jumlah tagihan bea masuk sama pajaknya berbeda. Yang kedua juga ini juga pernah kita ketemui mengapa berbeda dalam hal tagihan itu karena adanya salah entry barang. Jadi untuk
perusahaan-perusahaan yang bonafide sebenarnya dia sudah terkoneksi langsung dengan data bea cukai. Bisa saya sampaikan merek yang bonafide seperti misalkan lah ya, DHL itu connected. Jadi tidak ada entry ulang lagi. Jadi pokoknya ketika dia masuk ke sini ke agennya langsung diketik ini harganya 500 Hong Kong dollar gitu ya. Langsung ke Indonesia, udah masuk ke sistem Indonesia nanti ketika itu. Tapi untuk barang yang itu, pos ini kan karena berbeda, posnya Hong Kong perusahaannya, sama pos Indonesia kan beda. Jadi ketika dia di entry di sini, diisi, ketika masuk ke Indonesia kan di entry lagi. Itu banyak yang salah sebenarnya. Yang saya temui beberapa kali lah. Misalkan, yang 500 Hong Kong dollar, salah ketik dia. Jadi 500 US dollar. Jadinya kan itu 7 kali lipat ya, ya 7 kali lipat nilainya, sehingga perhitungan bea masuk sama pajaknya itu berbeda. Itu bisa terjadi ya Pak ya. Itu jadi, bisa terjadi. Teman-teman juga perlu memperhatikan perusahaan pengiriman juga ya Pak ya. Mungkin lebih baik pilih yang bonafide gitu Pak. Tapi mungkin lebih mahal. Itu pilihan ya. Ya itu pilihan sih. Itu. Tapi itu jadi salah satu faktor itu tadi kenapa bisa ada perbedaan gitu antara barang yang sama. Pak Buhari kita minum dulu Pak ini sambil ngopi bareng. Ngopi. Pak. Baik. Seperti sudah ada pertanyaan yang masuk lagi Pak. Bisa kita tampilkan. Baik. Selamat malam Pak Konsul Bea Cukai KJRI Hongkong. Saya Novi dari Meifo. Saya sangat berterima kasih atas peraturan yang merelaksasikan bea masuk barang kiriman berupa APD untuk donasi di Indonesia. Namun saya merasa masih ada yang kurang karena penyelesaian barang kiriman APD tanpa NPWP tetap harus dilakukan di kantor pos. Sedangkan keluarga saya tidak menerima pesan pemberitahuan atau SMS dari kantor pos tentang tanggungan pajak yang harus dibayar agar barang dikirim ke alamat. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan tanggungan kiriman saya secara online agar barang tersebut segera diantar ke alamat tanpa penerima datang ke kantor pos? Ya. Terima kasih Bu Novi dari Meifu ya. Pertanyaan itu memang sering terjadi seperti ini. Bu Novi ini biar tahu sebenarnya posisi barangnya seperti apa beritanya bisa di tracking sebenarnya. Nanti akan kita lihat bagaimana trackingnya. Nanti di situ bisa kita dapatkan informasi seperti apa posisi barangnya, berapa tagihannya. Sampai saat ini sebenarnya pembayaran untuk barang tagihan untuk pos ini bisa dilakukan melalui ATM banking, ATM ya. Dia. Jadi saya ada pertanyaan teman PMI kemarin, bisa nggak pakai e-banking? Saya tanya Jakarta, itu belum. Jadi mau tidak mau ya harus pakai ATM lah. Kalau nggak mau langsung ke kantor posnya seperti itu. Memang itu merupakan kendala juga ya. Mestinya mungkin nanti ada perubahan lah untuk itu. Terima kasih Bu Novi. Baik, ini saya ada pertanyaan Pak. Tadi mengenai barang kiriman, tadi ada atau tidak ya Pak? Jadi barang-barang yang dibatasi atau bahkan dilarang untuk dikirimkan. Iya benar. Untuk barang kiriman ada yang dibatasi atau dilarang. Ya ini sangat perlu untuk diketahui oleh semua karena jangan sampai nanti karena ketidaktahuan ini akan menghambat atau dia akan bertanya-tanya barang saya kok nggak bisa keluar sih, barang saya kok ke tangan sih gitu ya. Jadi beberapa contoh ini barang yang harus dipertimbangkan ketika mau mengirim barang ke Indonesia adalah yang pertama ini ada obat. Kalau obat kebutuhan sendiri sebenarnya itu tidak masalah, perlu nanti disampaikan aja resep dari dokter ya, bahwa dia mau menggunakan obat itu. Tapi ketika dia bukan untuk kebutuhan sendiri, misalkan dijual atau segala macam, dia harus punya izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Demikian juga produk kosmetik ini, karena banyak ibu-ibu ya, teman-teman wanita yang membeli barang dari luar negeri terkait dengan kosmetik, hati-hati karena kalau itu bukan untuk kebutuhan sendiri, tentunya dia harus mempunyai izin dari BPOM yang tentunya akan kesulitan
untuk mendapatkan itu. Berikutnya juga ada telepon seluler maksimal 2 buah. Kalau lebih gimana? Harus ada izin Menteri Perdagangan. Pakaian juga, produk elektronik juga, produk hewan atau tumbuhan, dia harus ada izin dari Badan Karantina. Nah, bagaimana dengan senjata api atau soft gun? Nah, ini juga banyak teman-teman menanyakan ke saya ini harus ada izin dari kepolisian. Nah, kalau nggak ada izin kepolisian ini akan ditegak. Demikian juga produk mainan. Jadi hal-hal seperti ini, barang-barang ini perlu kita pahami ketika kita akan mengirimkan barang ke Indonesia, sehingga hal-hal yang mendelay atau menghambat bisa kita hindari. Seperti itu, Mbak. Ya, itu tadi barang kiriman yang dibatasi atau dilarang. Baik, kita buka satu pertanyaan lagi. Ya. Selamat malam Pak Bu Hari dan Bu Ayu. Pertanyaan saya, jika kita kirim paket lewat jasa pengiriman, kadang barang-barang ada yang hilang. Katanya disita bea cukai, padahal paket isi tas bekas, isi paket tas baju bekas. Lalu kemudian yang kedua, jika pulang terus dan membawa barang-barang seperti laptop, HP lebih dari 2, HP-nya sudah terpakai, dan 2 HP baru, apakah aman nantinya Pak? Oke, baik. Yang pertama hilang, padahal isinya baju bekas. Gitu, ini Pak. dari siapa ya? Dari, belum ada namanya nih. Nanti teman-teman yang menyampaikan pertanyaan jangan lupa menyampaikan nama juga ya, supaya kita lebih gampang untuk mengidentifikasi. Iya, sebenarnya itu baju bekas. Tadi kan disampaikan di situ tadi. Batasannya kan 10 ya. Mungkin bisa jadi lebih gitu. Okay. Karena tadi kan kalau lebih dari 10 dia harus ada izin dari Menteri Perdagangan. Seperti itu. Makanya itu tadi saya sampaikan itu harus diperhatikan berapa sih jumlahnya. Itu sangat penting biar jangan terhambat atau terdelay gara-gara itu. Yang kedua pertanyaannya lagi apa tadi? Jika pulang terus dan membawa barang seperti laptop, HP lebih dari 2, HP-nya sudah terpakai dan 2 HP baru. Nah, apakah aman? 2 HP ini. Baru ini Pak. HP baru. Tadi itu untuk laptop, HP lebih dari 2. Tadi ada batasan 2 itu ya. Ya jangan sampai lewat lagi di 2 ya. Nanti lebih dari 2 nanti. Kalau memang dia berapa kali, pokoknya bulan depan pulang, bulan depan lagi pulang, itu nggak ada masalah. Dia akan tetap bawa dua, itu tidak masalah. Tadi ada 2 HP baru. Untuk berarti ini barang penumpang tadi ya. Ini kita tadi bahas barang penumpang, bukan barang. Tadi kita bahas barang kiriman. Ya, barang penumpang itu batasnya $500. Artinya kalau masih di bawah $500 itu tidak perlu bayar. Barang penumpang. Passenger good. Iya. Kalau di atasnya, kalau harganya tadi handphonenya 2 boleh masuk. Dari sisi jumlah, tapi harganya tidak lebih dari 500. Iya, $500. Gimana kalau lebih? Ya harus bayar sebenarnya. Oke, itu tadi barang penumpang berarti di bawah $500 masih bebas. Iya, bebas. Ya, baik. Kita mungkin coba simulasi ya Pak ya, mengenai perhitungan pungutan yang dikenakan terhadap barang kiriman. Nah, untuk penghitungan sendiri dari bea cukai ternyata sudah ada aplikasinya ya Pak ya. Jadi teman-teman semua bisa menghitung sendiri nih ketika ingin mengirimkan barang ke Indonesia, berapa sih pungutan yang dikenakan terhadap barang yang ingin dikirimkan gitu. Itu bisa langsung saja di download aplikasinya. Sementara ini baru tersedia di Google Play, di Android. Tapi mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa untuk semua platform handphone ya Pak ya. Saat ini baru tersedia di Android. Mungkin saya mau coba nih Pak sekalian. Sekalian memberikan gambaran ke teman-teman. Nah ini kebetulan saya sudah download, jadi sudah ada di aplikasi di handphone saya. Ini mobile bea cukai. Oke, kita klik. Kita klik mobile bea cukai. Ya. Ini tampilan awalnya seperti ini ya Pak. Jadi ada banyak opsi-opsinya, ada tracking dan hitungan pungutan dan lain sebagainya. Iya benar. Kita coba hitung pungutan ya Pak ya. Iya silakan. Baik. Ya. Oke. Ini tampilannya. Misalkan saya, jenisnya
ada 3 pilihan. Misalkan saya ingin barang kiriman, lalu selanjutnya saya ingin mengirim, ada banyak sekali pilihannya. Misalkan celana. Celana, ya. Baik, mata uangnya coba misalkan saya pilih Hong Kong dolar. Karena di Hong Kong ya. Karena di Hong Kong. Ya. Oke, misalkan harganya 500. Saya taruh free on board-nya. Itu 5.000. Oh, salah. 500. Ya. Baik, insurance-nya 0. Karena nggak bayar ya. Nggak bayar. Iya. Lalu freight-nya juga 0. Iya. Baik. Punya NPWP atau tidak? Saya pilih punya. Iya. Jadi kalau tidak, tinggal pilih tidak. Punya, lalu kita hitung. Iya. Ya, iya. Ini dia. Total bayar pungutannya adalah sebesar 439 ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi di sini ada biaya masuk 247.000, PPN 99.000, PPH 93.000. Dari data yang di bawah itu, keterangan itu kita bisa lihat tarif biaya masuknya 25%, PPN 10%, PPH 7,5%. Ya, karena ini tadi termasuk barang tekstil ya, yang tekstil antara tadi 15 sampai 30 tadi iya, ya. benar. Dan ini terkena 25%. Baik, ini jadi seperti itu simulasinya terkena sebesar 439%. Iya, sekalian menjawab tadi teman kita yang dari Harni, iya, seperti ini penghitungannya. Seperti ini penghitungannya. Baik, itu tadi penanya pertama menyampaikan bagaimana kalau kita ingin menghitung sendiri ya. Iya, itu bisa langsung di-download aplikasinya Mobile Bea Cukai. Baik, selain menghitung pungutan juga bisa tracking ya Pak ya? Iya, benar. Melalui aplikasi ini juga bisa tracking. Kita coba juga Pak, tracking. Baik, ini tinggal dimasukkan nomor resinya. Nomor resinya atau nomor RW bill-nya gitu ya. Oke, RW bill. Saya coba, saya sudah punya contoh juga nih. Saya masukkan resinya. Ya, klik cari barang. Ya, ini sudah muncul kebetulan. Kita klik. Ya, muncul informasinya. Iya, siapa pengirim, penerima. Ya. Terus lanjut ke bawah. Ke bawah. Iya. Tanggal. Ini kebetulan tarifnya pungutannya 0. Karena ini, ini tadi. Ya, Oke. ini barang kiriman dari KJRI. COVID, ya COVID gitu ya. Masker. Ya. Ini semua statusnya ada. Saat ini status terakhir adalah barang keluar dari gudang. Nah, bisa dilihat itu barang keluar dari gudang tanggal bulan 5. Tanggal 8 jam 10, 38 detik. Nah, posisinya sudah keluar dari gudang bea cukai. Oke. Iya. Ya, semua statusnya sudah muncul. Tapi kalau yang masuk ke aplikasi ini adalah barang kiriman yang sudah sampai di Indonesia ya Pak? Iya, tentunya. Kalau barangnya masih di Hong Kong atau barangnya masih di kapal atau pesawat, tentunya kita kan nggak punya data tentang itu. Jadi ini ketika barangnya sudah masuk ke bea cukai, maka itu akan bisa kita tracking dari bea cukai mobile bea cukai. Tapi di sisi lain juga bisa di tracking dari jasa pengirimannya. Itu mungkin lebih lengkap lagi. Lebih detail, bahkan berangkat dari Hong Kong berangkat dari Hong Kong bisa sampai di-track. Masih di kapal sampai ke Indonesia sampai pengirimannya seperti itu. Baik, kita sambung ke pertanyaan Pak. Sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik. Selamat malam Pak, saya Herlinawati. Pertanyaannya, kalau mau kirim parcel lebaran berupa makanan, coklat, dan lain-lain ke teman keluarga di Indonesia, apakah harus ada izin dari BP POM? Ya, terima kasih Bu Herlinawati ya. Ini pertanyaannya nih agak gimana ya, abu-abu gitu sebenarnya. Tadi itu sebenarnya seperti coklat, seperti atau untuk kepentingan bukan untuk dijual, bukan untuk kepentingan yang lain, ini untuk kepentingan diri sendiri sebenarnya. Itu bisa
Ini agak abu-abu sebenarnya. Bisa tanpa BP POM, tapi bukan untuk dijual, intinya sebenarnya itu bukan merupakan barang dagangan. Jadi tapi nanti dia akan kena bea masuk, pajak seperti itu. Kalau untuk coklat dan lain-lain tadi itu kan di luar 3 itu ya, maka tarifnya itu 7,5%. Ya. Nah, terus PPN 10%, PPH 0%. Ya. Jadi dia akan dikenakan tarif nanti 17,5%. Tentunya kalau kita secara logika barang-barang tadi pasti di atas $3 ya. Iya, seperti itu. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu gempa Lombok, saya pernah kirim 2 tenda untuk anak saya. 1 tenda masih baru dan satunya bekas majikan saya pas dia masih muda. Oleh pihak kantor pos, barang itu harus ditebus dengan uang kurang lebih 300.000. Yang ingin saya tanyakan, apakah pos di Indonesia seperti itu semua atau cuma kantor pos yang ada di Lombok saja? Padahal di sini saya sudah membayar biaya pengiriman 500 lebih. Dari Ibu Nur Wahidah. Bu Nur Wahidah. Oke, jadi waktu gempa Lombok. Iya, berarti sebenarnya ini kan peraturannya masih peraturan yang lama ya. Iya, batasannya itu $75. Artinya harga, saya kurang tahu informasinya, kita nggak dapat. Misalkan harganya itu kemarin berapa? $500, artinya dipotong dulu 75 gitu lah. Jadi atas sisanya itu akan dikenakan. Iya, seperti itu. Tentunya oleh di semua kantor pos sama, iya, karena hitungannya menggunakan peraturan yang ada seperti itu ya. Ya, jadi kan di kantor pos itu ada menghitungkan juga tadi pakai komputer, jadi tinggal masukin angkanya langsung keluar seperti itu. Jadi ya, kecuali dia salah entry, nah itu juga ya seperti itu kayak. Baik, kalau boleh tahu juga Pak, Bea Cukai ini juga informasinya memeriksa juga barang-barang yang dikirimkan dari luar negeri. Jadi ketika kiriman barang itu sampai di Indonesia, Bea Cukai melakukan pengecekan. Sebenarnya prosesnya ini seperti apa Pak, pengecekan terhadap barang-barang kiriman ini? Iya, tentunya Bea Cukai melakukan pemeriksaan atau menggunakan manajemen risiko. Tidak semua diperiksa. Kalau semua nanti diperiksa nggak mungkin cukup waktunya ya, maksudnya akan banyak terdelay dan petugas juga tidak ada, yang tidak mungkin. Jadi menggunakan manajemen risiko, menggunakan alat seperti mesin X-ray seperti itu ya, untuk membantu Bea Cukai, dan juga bisa dilihat juga dari profil siapa pengirimnya. Jadi Bea Cukai itu ada profil-profil tertentu, misalkan pengirimnya dari satu negara yang sering ada narkotika, seperti itu. Jadi khususnya di rawan itu, jadi barang-barang kiriman dari sana bisa jadi diperiksa semua. Tapi negara-negara seperti dari Hong Kong biasanya, ini kan low risk biasanya ya, itu mungkin sangat jarang. Tapi iya, kita menggunakan alat kok untuk itu, seperti itu. Mungkin gambaran yang video berikut ini kita bisa. Sudah ada video juga bagaimana proses pemeriksaan oleh Bea Cukai ini dilakukan. Mungkin bisa kita tampilkan untuk kita lihat bersama. Salah satu tugas pelayanan Bea Cukai Yogyakarta dalam hal ini adalah membantu pelaksanaan ataupun tugas dari PPJT atau kantor pos dalam hal pengurusan kiriman barang baik dari luar negeri. Sekarang kita baru di kantor pos Lalu Bea Pelemburan, Yogyakarta. Kita mulai pemeriksaan X-ray, yaitu barang kiriman dari luar negeri, untuk menentukan pembagian dari jalur merah ataupun jalur hijau. Sebagai contoh, kita ambil barang yang diklasifikasikan sebagai jalur merah. Dari pencitraan X-ray, barang ini diindikasikan termasuk dalam kategori lartas, maka untuk langkah selanjutnya kita serahkan ke pemeriksa barang untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
terhadap barang yang tadi kita indikasikan sebagai lartas, selanjutnya diperiksa oleh pemeriksa barang dengan disaksikan oleh pegawai PT Pos Indonesia untuk dicek secara lebih mendalam apakah isi dari barang tersebut. Dia juga diamanati dari Kementerian Kesehatan, Badan POM. Dalam hal ini banyak pengiriman barang-barang kosmetik, obat-obatan, dan suplemen. Badan POM memberikan amanah kepada kita untuk melakukan pembatasan atas barang-barang importasi tersebut. Dari pemeriksaan lebih mendalam ditemukan bahwa ada paket lagi yang berupa suplemen untuk barang-barang yang seperti ini. Karena memerlukan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, langkah selanjutnya adalah kita buatkan surat tegah untuk disampaikan kepada penerima barang. Barang selanjutnya yang kita periksa pada pemberitahuan padanya disebutkan di sini adalah plastik toy. Setelah kita buka dan periksa, ini adalah termasuk barang-barang larangan yang melanggar undang-undang tentang pornografi. Untuk barang-barang seperti ini selanjutnya kita tegah juga. Kemudian nanti barangnya kita serahkan ke B2. Dalam hal ini otomatis secara norma dan susila yang ada di negara timur seperti Indonesia, seks toys merupakan barang-barang yang termasuk dalam pornografi. Selain beberapa barang tersebut, banyak hasil tembakau dari luar negeri yang dikirim untuk masyarakat luar negeri yang ada di Indonesia. Ada warga negara Spanyol, dia sudah bermukim di Indonesia. Dengan demikian kebutuhan dia akan hasil tembakau tersebut sangat tinggi ketergantungannya. Satu kotak ini sini 10 gram ya. 10 gram. Aturannya hanya diperbolehkan 40 gram. Jadi 4 kotak. Oke? Nggak bisa lagi dikit. Nggak bisa. Importasi yang dilakukan dari warga negara Spanyol itu satu kali pengiriman 200 gram. Secara persuasif kita mencoba menjelaskan mindset dari peraturan yang ada sehingga warga negara Spanyol tersebut bisa menerima dan tidak melakukan importasi berlebihan lagi. Ya, baik itu tadi ya Pak ya, proses bagaimana Bea Cukai memeriksa barang-barang kiriman yang diterima, gitu ya Pak ya. Iya. Tadi obat-obatan tadi ditampilkan bahwa memang harus perlu izin dari BP POM ya Pak ya. POM ya, Apabila mengirimkan bukan untuk kebutuhan sendiri. Selain untuk kebutuhan pribadi. Baik, lalu juga tadi barang yang mengandung elemen pornografi juga dilarang ya Pak ya. Itu, iya. Lalu tembakau tadi juga ada pembatasan ya Pak ya. Iya. Sebesar hanya 40 gram ya. ya, tembakau. Jadi memang harus diperhatikan barang yang ingin dikirimkan ke Indonesia memang harus dilihat dulu barang yang dikirimkan ini apakah termasuk yang dibatasi atau bahkan dilarang gitu. Iya. Itu pasti akan mendelay atau malah menghambat atau malah sama sekali tidak boleh masuk gitu. Iya. Bisa saja ya Pak ya. Ya baik Pak Buhari, sebelum mengakhiri episode Ngopi Instan kali ini, apakah ada pesan-pesan Pak kepada teman-teman yang ingin mengirimkan barang ke Indonesia terkait dengan ketentuan saat ini Pak? Ya, teman-teman sekalian, bahwa mengirim barang ke Indonesia itu dikenakan pajak dan bea masuk umumnya ya. Jadi sangat perlu diperhatikan juga bahwa barang-barang dilarang, dibatasi itu bisa jadi bukan cuma mendelay, menghambat barang-barang itu sendiri untuk masuk ke Indonesia. Jadi data-data yang saya sampaikan tadi, jenis barangnya perlu kita ketahui, dan juga sisi lain perlu juga jangan sampai ada pemberitahuan yang tidak benar gitu ya. Artinya barangnya dibilang masker saja, ada kemarin itu ya teman-teman kita, oh Pak saya kirim masker, tapi jumlahnya tidak sesuai dengan itu, tapi kenapa saya kena bea masuk, gitu. Ternyata ada baju, ketika diperiksa ada baju di
dimasukkan di dalam yang tidak diberitahukan, sehingga oleh teman-teman di sana dikenakan biaya masuk dan pajak. Iya, jadi tolong secara jujur disampaikan barangnya apa seperti itu. Dan kalau memang tadi seperti Ayu sampaikan bahwa itu ada baju ada itu lebih bagus dipisah. Itu akan lebih mempercepat proses pengeluaran barang itu sendiri. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, lebih murah lah menggunakan barang-barang beli di Indonesia mungkin ya, karena tadi itu biaya masuk dan pajaknya bisa jadi sampai 50% dari harga barang itu sendiri. Padahal juga biaya kirim juga sudah mahal juga ke Indonesia ya. Ditambah biaya masuk sama pajak 50%, artinya nanti akan lebih mahal, lebih murah mungkin beli di Indonesia. Jadi saran saya, belilah produk-produk Indonesia. Seperti itu. Ya, tentunya ketentuan ini dibuat juga untuk melindungi industri Indonesia. Makanya kita juga tahu sendiri bahwa produk-produk Indonesia juga tidak kalah kualitasnya ya Pak ya dengan produk-produk dari luar negeri. Jadi sebaiknya kita tingkatkan penggunaan terhadap produk Indonesia. Gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Buhari atas waktunya ngobrol bareng sama teman-teman nih Pak terkait barang kiriman. Mudah-mudahan informasi yang kita bicarakan malam ini berguna untuk teman-teman semuanya. Demikian episode Ngopi Instan yang membahas barang kiriman pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita pastinya akan ketemu kembali di episode Ngopi Instan berikutnya dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.